Terima kasih, Kak. Oke, jadi pada hari ini saya akan membawakan topik tentang partner with Christ. Topik ini sangat bagus karena ada kaitan dengan pemuridan. Minta tolong Kak lanjut. Buku ini memberikan satu tema utama bagi kita pembacanya bahwa keberadaan kita manusia bukan hanya sebagai gambar Allah yang diciptakan oleh Allah dan juga ditebus oleh Tuhan di dalam Yesus. Tetapi jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memutuskan untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus. Jadi kalau kita ingat soteriologi, mata kuliah tentang keselamatan, ini termasuk pandangan suprasalian. Artinya, jauh sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan telah memilih, telah memutuskan kita untuk diselamatkan dalam Yesus. Ini adalah identitas utama kita sebagai eh, anak-anak Allah yang diadopsi dalam Yesus. Oke Kak, lanjut. Nah, begini, karena Tuhan telah memutuskan untuk kita dipilih dan diselamatkan di dalam Yesus, maka kehidupan manusia kita itu harus bisa mencerminkan pola kehidupan ilahi, seperti pikiran, ucapan, dan tindakan kita yang bergerak ke arah yang Tuhan gerakkan. Nah, kalau kita mengingat eskola ya, eskola itu artinya pikiran Kristus. Maka Eskola itu mengingatkan kita sebagai orang yang sudah ada dalam Tuhan Yesus, kita ini harus bisa berpikir ke arah pikiran yang Yesus pikirkan juga. Itulah garis besarnya. Ini ayat Alkitabnya ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Lanjut Kak. Nah, ini poinnya menarik ya kakak-kakak semuanya, bahwa dia telah menyatukan dirinya dengan kita oleh rohnya. Jadi, ketika kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan oleh iman dan juga dipersatukan oleh Roh Kudus kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ini menarik ya. Persatuan kita dengan Kristus, kita artinya adalah kita berbagian di dalam sejarah kehidupan Yesus. Maksudnya sejarah apa? Dalam hal kematian dan kebangkitan Yesus. Kita berbagian di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dosa kita juga dimatikan. Dan juga kita hidup baru dalam Yesus. Kita juga berbagian di dalam kehidupan Yesus di masa yang akan datang. Apa artinya? Kita akan hidup di dalam kemuliaan dan hidup yang kekal. Bukan berarti kita ini menjadi lebih mulia daripada Tuhan ya, tapi di dalam Tuhan kita menjadi mulia. Kita berbagian dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang ini ada di surga. Dan kita berbagian juga dalam kehidupan Yesus pada saat ini. Kita berbagian dengan kehidupan Yesus dalam hal relasi, dalam hal kehadirannya melalui Roh Kudus. Kita berbagian dalam hal itu. Lanjut, Kak. Nah, ini berita sukacita ya. Kristus menanggung konsekuensi dari dosa kita di kayu salib, tetapi dia juga hidup di dalam kita dan melalui kita sekarang. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita berbagian dalam kehidupan Yesus di masa lampau pada saat penyaliban dan juga kebangkitannya, dosa kita dimatikan dan juga kita melalui kebangkitan Yesus, kita mendapat hidup yang baru, dan juga melalui kehidupan Yesus sekarang ini, kita merefleksikan Kristus. Dan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus juga harus bisa merefleksikan Kristus. Karena kita adalah milik Tuhan. Lanjut, Kak. Nah, begini, kita hanya bisa memahami sifat kemitraan kita dengan Kristus itu hanya ketika ya kita bisa melihat hidupnya itu, hidup Tuhan Yesus itu dalam konteks sejarah rencana Allah untuk mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Kita hanya bisa memahami sifat kemitraan kita dengan Kristus ketika kita melihat kehidupan Yesus dari dia berinkarnasi menjadi manusia, dari dia
melayani, dari dia menderita, mati, bangkit, dan sekarang bertata di surga, kita bisa memahami itu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Bapa telah memutuskan bahwa kita diselamatkan dalam Yesus, dan hanya dalam Yesus kita memanggil Allah sebagai Bapa. Lanjut. Nah, ini adalah pekerjaan seorang teolog. Teolog ini adalah mitranya Tuhan Yesus untuk mengajak orang-orang menyadari bahwa dirinya terbatas, bahwa pikirannya terbatas, dan bahwa dunia ini sudah terdistorsi oleh dosa. Tidak hanya membawa orang-orang untuk bisa melihat bahwa dirinya terbatas sebagai manusia dan juga keberdosaannya, tetapi membawa mereka untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang apa yang Alkitab katakan. Jadi memang kita sebagai seorang teolog adalah rekan Kristus untuk mengajak setiap pikiran para pendengar kita, membawa mereka kepada sebuah ketaatan. Kita memberitakan Injil, benar kita memberitakan Injil, tapi yang paling penting tujuannya adalah ketaatan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Lanjut, Kak. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola kemitraan kita dengan Yesus ya. Lanjut. Nah, artinya sebelum Tuhan bertindak untuk menciptakan kita, dia telah memutuskan untuk menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus. Sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak angkatnya. Nah, begini ya, anak Allah cuma satu ya, yaitu Yesus Kristus. Anak tunggal Allah cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah karena kita berbagian di dalam Yesus Kristus. Itu poinnya. Dan Efesus 1:4-5. Sebab sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Bukan karena kita kudus, tetapi supaya kita kudus. Itu dia jawabannya. Lanjut, Kak. Nah, Tuhan menciptakan kita, ini kalau kita kaitkan ya dengan pandangan suprasalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita bukan hanya sebagai mitranya, tetapi untuk menjalin hubungan dengan kita. Sungguh indah ya, teman-teman. Tuhan menciptakan kita supaya kita, sang ciptaan yang terbatas, bisa menjalin relasi dengan Tuhan, sang pencipta. Lanjut. Nah, ini dia. Begini, kita kan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Berarti kita ini hidup dalam satu komunitas. Kita hanya bisa memahami tujuan kita diciptakan oleh Tuhan sebagai mitra Tuhan ketika kita hidup dalam komunitas. Kenapa? Sebagai komunitas kita hidup bersama anak-anak Allah yang diadopsi, anak-anak Allah yang telah diadopsi. Jadi manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Dan sebagai anggota keluarga, tentu kakak pasti akan menajamkan adik, adik juga akan menajamkan kakak. Dan soal itulah pentingnya ya, kita ada bersama dengan umat Tuhan lainnya. Jadi memang ini kasusnya seperti ini. Kan kita bisalah mendengar khotbah itu di YouTube toh. Kenapa harus kita ke gereja? Kenapa tidak hanya dengar khotbah di YouTube saja? Kan sudah ada banyak khotbah yang bagus. Kenapa harus tetap ke gereja? Karena kita dipanggil oleh Tuhan secara komunitas. Dan di dalam gereja kita beribadah kepada Allah sebagai anak-anaknya yang telah diadopsinya. Lanjut. Nah, ini ya, dalam Kejadian 1:27, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang juga bermitra dengan dirinya sendiri. Maka sebenarnya untuk bisa menjadi manusia yang diciptakan Allah, yang segambar dengan Allah, tidak bisa kita itu dalam isolasi, tidak bisa ya. Cukup isolasi waktu COVID saja. Tapi sekarang sudah tidak ada COVID, sekarang kita harus bisa berkomunitas. Itulah pentingnya komunitas. Lanjut. Nah, jadi begini, kalau kita ingat di sekolah ya, kita mungkin mengajarkan kepada anak-anak itu meta narasi Alkitab, creation, fall, redemption, dan consummation. Alkitab juga begitu ya, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya merupakan satu kesatuan utama yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Bagaimana Perjanjian Lama menubuatkan tentang Yesus Kristus dan Perjanjian Baru menggenapi apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Itu penting. Dan
untuk apa sih semuanya nih? Untuk apa sih? Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita kan sudah jatuh dalam dosa nih kan. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, apa sebenarnya yang rusak? Yang rusak adalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan adalah Yesus saja. Itu poin yang paling penting ya. Oke, lanjut Kak. Eh, nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh kemitraan antara Tuhan dengan manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia sebagai mitranya untuk bisa mengelola alam ini, untuk bisa mengelola, dan manusia sebagai uh, agen atau pemegang mandoritas dari Tuhan, stewardship-nya Tuhan, maka manusia bertanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya gimana? Tuhan yang menciptakan binatang-binatang, Tuhan yang membuat Taman Eden, Tuhan yang membawa binatang-binatang tersebut kepada manusia, dan Adam menamai binatang-binatang tersebut. Ketika Adam menamai binatang tersebut, ini konsepnya sama seperti mandat budaya ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia lalu memberikan perintah beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi sebenarnya ketika manusia memberikan nama kepada hewan-hewan itu, manusia sedang menjalankan tugasnya sebagai mitra Allah dan untuk menjalankan tugas mandat budaya. Lanjut Kak. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan memberikan peraturan kepada manusia, semua buah di taman ini boleh kamu makan, cuma buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan, nanti kamu mati. Sebenarnya peraturan yang Allah berikan kepada manusia itu sebenarnya bukan hanya alat untuk menguji manusia, tetapi alat untuk membentuk karakter manusia, supaya manusia itu memahami kehendak Tuhan. Allah memberikan peraturan bukan hanya kepatuhan, tetapi keserupaan di mana manusia bisa mencerminkan hikmat dan karakter Allah pada saat manusia bermitra dengan Allah. Dan ketika ada aturan yang diberikan, sebenarnya manusia itu bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan, sang pemberi aturan. Itu maksudnya ya. Tujuan Tuhan bukan hanya kepatuhan, tetapi keserupaan. Oke, lanjut Kak. Nah, tapi ini datang masalah ketika di Kejadian 3. Iblis menawarkan Adam dan Hawa itu untuk menjadi seperti Tuhan. Nah, kita kan adalah mitra Tuhan. Ingat, kita bukan Tuhan, tapi kita adalah gambar Tuhan yang mengekspresikan Tuhan. Iblis menawarkan manusia untuk menjadi seperti Tuhan, tapi ada masalahnya. Tanpa harus berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini masalah toh. Kelihatannya kelihatannya bagus ini ya, tapi tidak bagus. Apa artinya kebebasan? Ikan bebas, tapi ikan hanya bebas di air. Kalau dia di darat jadi dijual. Burung juga bebas di udara, tapi ketika dia di laut bisa mati, nggak bisa berenang. Tapi begitu dengan manusia. Manusia hanya bisa menemukan kebebasannya di dalam Sang Pencipta. Makanya iblis itu menawarkan kesempatan untuk menjadi seperti Tuhan itu tanpa harus berhubungan dengan Tuhan. Itu artinya manusia terputus dari Sang Penciptanya. Disinilah namanya mati rohani. Bukan hanya mati fisik, tapi mati rohani, terpisah dari Tuhan. Lanjut. Nah, kecacatan ini juga diperbesar ya pada keturunan langsung mereka. Ini puncaknya bisa dilihat pada Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hati manusia itu melakukan kejahatan. Nah, kalau kita ingat Kejadian 6 itu ya, Kejadian 6 ayat 1 dan 2 itu diberitakan bahwa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak manusia itu cantik-cantik lalu dinikahinya. Siapakah anak-anak Allah itu? Untuk bisa mengetahui anak-anak Allah, kita juga bisa melihat dalam Kejadian 4 dan Kejadian 5 bahwa anak-anak Allah yang dimaksud di dalam Kejadian 6 ayat 1 itu bukanlah malaikat, tapi adalah keturunan Set. Sedangkan anak-anak manusia yang dimaksud dalam Kejadian pasal 6 itu adalah keturunan dari Kain. Nah, ini juga ketika keturunan Set menikah dengan keturunan Kain, maka kejahatan manusia bertambah banyak. Ini juga bisa diimplikasikan
kepada pernikahan beda agama. Ketika orang benar menikah dengan orang yang tidak benar, maka kemungkinan anak-anak juga bisa menjadi seorang penjahat ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya ya, manusia kan diciptakan untuk bisa mengawasi, untuk bisa jadi mitra Tuhan dan mengelola ciptaan. Tetapi dosa membuat manusia menjadikan ciptaan sebagai Tuhan. Nah, ini bahaya. Mereka melihat bulan, mereka sembah bulan. Mereka melihat matahari, sembah matahari. Melihat sungai, sembah sungai. Padahal manusia kan although-nya tingkatannya lebih tinggi daripada ciptaan, tapi ketika dosa menguasai manusia, manusia malah menjadikan ciptaan sebagai Tuhan. Ini yang masalah ya, bukan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Kenapa manusia lebih senang menyembah berhala? Karena berhala itu benda mati, tidak bisa bergerak dan bisa dikendalikan. Tuhan bukan benda mati, Tuhan itu hidup dan tidak bisa dikendalikan. Kecenderungan manusia berbuat dosa adalah menjadikan dirinya Tuhan dan menjadikan objek yang disembahnya untuk melakukan apa yang dia senangi. Dah, lanjut. Nah, tapi Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia ya. Tuhan berinisiatif untuk membangun kembali kemitraan dengan manusia. Benar, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan juga tahu bagaimana cara menebus manusia dari dosa. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya Israel. Perjanjian covenant antara Allah Sang Pencipta dengan manusia ciptaan ini adalah kemitraan elektif dengan kewajiban di kedua belah pihak. Maksudnya apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel dimulai dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Tuhan pernah bilang kepada Abraham, Abraham, pergilah dari tempat sanak saudaramu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapak banyak bangsa, dan melalui keturunanmu semua orang akan menjadi berkat. Nah, Israel Israel hadir ratusan tahun setelah Abraham mati, dan jumlah Israel yang melimpah atau yang banyak di Mesir merupakan janji Tuhan kepada Abraham, penggenapan. Dan sebagai umat Tuhan, maka Israel harus bisa bersumpah untuk menaati perintah Tuhan. Nah, apa maksudnya perjanjian? Allah Sang Pencipta akan menjadi Allahnya orang Israel, dan orang Israel sebagai umatnya Allah harus bisa menaati kehendak Allah. Kalau umat Israel menaati kehendak Allah, mereka akan menjadi harta miliknya yang berharga dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ada berkat dalam ketaatan. Ini mirip konsepnya dengan Kejadian pasal 2 ya. Kalau manusia taat akan hidup, kalau tidak taat akan mati. Ini perjanjian kerja ya, sama seperti perjanjian kerja. Tapi ini dalam tanda kutip perjanjian anugerah ya. Lanjut, Kak. Nah, ini ya. Nah, contoh. Kenapa sih Tuhan itu cemburu dengan penyembahan berhala? Ya iyalah, Tuhan Sang Pencipta yang membebaskan Israel dari perbudakan, malah bangsa Israel menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Ini merupakan urusan pribadi Tuhan ya, dengan umatnya ya. Lanjut, Kak. Nah, eh, tidak hanya di padang gurun ya, bangsa Israel itu menyembah berhala ya. Bahkan pada saat Israel sudah memiliki raja, mulai dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, Rehabeam, Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara, raja-rajanya tidak ada yang baik. Maksudnya raja yang baik adalah raja yang tidak menyembah berhala dan raja yang menyembah Tuhan. Sedangkan di Israel Selatan adalah 7 raja yang baik dan membawa umat Israel menyembah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk dijajah dan dibuang ke tanah pembuangan. Ada Asyur dan Babel. Untuk apa tersebut? Supaya eh, kenapa bangsa Israel diizinkan untuk dibuang? Sebagai alat untuk memulihkan kembali Israel dan untuk supaya bangsa Israel bertobat. Lanjut. Nah, tetapi Allah tidak tinggal diam ya. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah berjanji akan memulihkan umatnya. Allah tidak meninggalkan umatnya. Dan Allah berjanji bahwa dia akan memimpin eksodus baru untuk memulihkan sisa umatnya.
Tuhan sendiri, Sang Pencipta yang akan memulihkan bangsa Israel secara nasional dan juga rohani, dan juga memulihkan sisa umatnya. Maksud sisa umat di sini adalah umat-umat Allah yang setia kepada Allah dan dipelihara oleh Allah. Itulah gereja. Dan kita juga termasuk umat sisa ya malam ini ya. Malam ini kan seharusnya kita bisa melakukan pekerjaan lain, tapi malam ini kita menyediakan waktu untuk setia mendengarkan firman Tuhan. Ah, berarti kita ini termasuk kaum sisa ya. Oke, lanjut. Nah, janji Allah tergenap ya. Janji tentang Yesus Kristus yang akan datang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Yesus, pada saat Yesus berjumpa dengan Simeon, pada saat itu ya Yesus masih bayi ya. Yesus akan menjadi kelang wahyu. Artinya apa? Kalau kita ingat di dalam pelajaran teologi, Allah itu kan menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya itu melalui dua, ada wahyu umum, wahyu khusus. Tapi Yesus adalah penyataan Allah yang sempurna, wahyu Allah yang sempurna. Maka segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pikirkan harus ditundukkan di bawah otoritas Kristus, Sang Firman Allah sendiri. Dan Yesus akan memberikan Roh Kudus. Apa maksudnya? Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan mentransformasi umat Tuhan secara total, membuat mereka sadar akan dosa-dosa mereka, membuat mereka memahami kebenaran dan membantu umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui pemberitaan Injil. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Nah, ini menarik ya kalau kita ingat kisah-kisah Saul ya. Kan Saul kan adalah raja Israel ya. Saul juga pernah mendapatkan, dia digerakkan dan tanda kutip digerakkan oleh Roh Tuhan. Tapi setelah Saul tidak taat, Roh Tuhan pergi dari dia. Apakah berarti Saul itu termasuk orang yang diselamatkan? Bukan. Saul bukan termasuk orang yang diselamatkan karena keselamatan nggak mungkin hilang. Di dalam perjanjian lama, roh Tuhan itu menggerakkan raja, menggerakkan nabi untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Contoh Raja Kores. Tuhan pastilah menggerakkan hati Kores supaya mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Tapi bukan berarti Kores umat pilihan Tuhan toh, karena Roh Tuhan yang ada pada Kores itu bukan berdiam tetap, tetapi hanya menggerakkan. Nah, ini juga wahyu umum kan? Kalau kita ingat ya, banyak loh ilmuwan-ilmuwan yang ada itu, mereka kenapa bisa pintar? Karena Roh Tuhan menggerakkan mereka untuk bisa memikirkan sesuatu, penemuan-penemuan baru yang akan membuat manusia menjadi maju. Tetapi satu hal, Roh Kudus dalam perjanjian baru itu akan diam di dalam mereka. Jadi keselamatan tidak mungkin hilang. Nah, itu poinnya ya. Jadi Roh Tuhan yang ada di perjanjian lama itu bisa pergi, bisa menetap, tapi itu menunjukkan bahwa Roh Tuhan bukan hanya bisa menggerakkan umatnya aja, tapi bisa menggerakkan orang di luar umatnya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu dia contohnya. Lanjut. Nah, ini yang selalu diulang-ulang di buku ini ya, bahwa sebelum dunia dijadikan, kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan ingat, Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara atau mediator yang membuat kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Lanjut. Nah, ini masuk Ordo Salutis, hidup bersama Kristus. Jadi begini ya, kita sama-sama tahu lah dalam Ordo Salutis itu sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita dan menetapkan kita untuk diselamatkan. Allah Maha Tahu, Paul knowledge God. Arti Paul knowledge God itu artinya adalah Allah memiliki relasi dengan umatnya. Allah memilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita kudus, tapi supaya kita kudus. Dan Allah memilih kita berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat, mencerminkan kasihnya, serta pengetahuan, hikmat, dan tujuan yang sempurna. Dan ini menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di dalam keselamatan kita tidak perlu tahu ya kenapa Allah memilih kita
kenapa dia tidak memilih kita. Tapi yang kita tahu, kalau memang kita dipilih oleh Allah, maka kita harus bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Itu poin yang paling penting ya. Lanjut Kak. Nah, ini juga Ordo Salutis ya. Paulus menghubungkan predestinasi ini dengan tindakan Allah yang memanggil, membenarkan, dan memuliakan kita. Allah tidak hanya memanggil, tapi juga membenarkan dan memuliakan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus bisa memiliki pemikiran seperti Kristus. Lanjut. Nah, jadi gini ya, Adam yang pertama gagal. Adam yang pertama tidak taat kepada kehendak Tuhan dan tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus, pribadi Allah yang mengambil natur, pribadi Allah yang menambahkan natur manusianya itu, memberikan teladan bagaimana dia sebagai manusia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita juga sebenarnya harus bisa eh, seperti yang Yesus lakukan, mau dipimpin oleh Tuhan. Dan itulah yang paling penting. Yesus tidak hanya menuntut kita untuk serupa dengan dia, tapi Yesus juga mengirimkan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kehendaknya. Lanjut. Nah, apa artinya dibenarkan? Dibenarkan berarti diperbaiki. Kita dinyatakan benar bukan karena kita benar, tapi karena pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan Yesus adalah kunci sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Lanjut, Kak. Nah, ini dari John Calvin ya, sangat indah ya, sangat indah sekali. Bahwa meskipun kita masih bodoh dalam diri kita, tapi dia, Yesus adalah hikmat kita di depan Allah. Saat kita berdosa, Yesus adalah kebenaran kita. Saat kita najis, dia adalah kemunian kita. Sementara kita lemah, kita tidak bersenjata dan terlupa iblis. Namun kuasa kita adalah kuasa yang telah diberikan kepadanya dalam surga. Sementara kita masih menanggung tubuh kematian, dia masih hidup. Oke, lanjut Kak. Nah, eh, kita tidak serupa dengan Kristus karena kita melakukan perbuatan yang benar ya. Ini sama seperti keselamatan ya. Kita tidak diselamatkan karena kita melakukan perbuatan baik ya, tapi kita serupa dengan Kristus karena Dia menjadikan kita. Jadi, siapa yang membuat kita sempurna? Yesus Kristus. Siapa yang membuat kita serupa? Yesus Kristus. Dia menjadikan kita bagian dalam hidupnya. Wah, indah sekali kalau kita renungkan ya. Yesus menjadikan kita bagian dalam Dia. Lanjut Kak. Tuhan tidak menakdirkan kita atau menentukan kita untuk melakukan sesuatu agar bisa seperti Yesus. Tapi dia mentakdirkan kita untuk menjadi seorang di dalam Yesus. Tuhan menentukan kita untuk menjadi seseorang di dalam Yesus. Dan dengan demikian melakukan hal-hal seperti dia. Definisi dari Kristen adalah bukan hanya pengikut Yesus, tapi di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita mematikan dosa lama kita dan juga menghidupkan kehendak Allah. Lanjut. Nah, ini pemuliaan. Keselamatan kita berasal dari hikmat Allah yang tersembunyi dan tersembunyi yang ditetapkan Allah sebelum zaman untuk kemuliaan kita. Jadi memang inilah ya, keselamatan kita tuh berasal dari hikmat Allah. Kita tidak tahu siapa yang diselamatkan atau tidak diselamatkan, tapi kita tahu orang yang akan diselamatkan akan merespon terhadap panggilan Injil dan akan bertobat. Itu kuncinya, pertobatan. Lanjut. Jadi maksud Tuhan memuliakan kita bukan berarti Tuhan membuat kita lebih mulia ya, bukan. Tapi melainkan Tuhan menjadikan kita bagian dalam kemuliaannya. Wah, ini sifat kemitraan yang sangat bagus sekali ya. Jadi Tuhan itu memuliakan kita bukan berarti membuat kita lebih mulia, karena kan yang mulia cuma Tuhan. Tapi melainkan Tuhan menjadikan kita bagian dalam kemuliaannya. Kehidupan yang baik dan sempurna yang dia jalani sebelamanya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lanjut, Kak. Nah, ini masuk dalam Union with Christ. Ini selalu diulang-ulang di dalam buku ini ya, Union with Christ. Kita berbagian di dalam kehidupan lama Yesus.
pada saat dalam kematian dan kebangkitan dosa kita dimatikan dan juga kita menjalani hidup baru dalam Tuhan Yesus. Kita juga akan berbagian dalam kehidupan yang akan datang yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, kemuliaan juga, dan kita juga berbagian dalam kehidupan Yesus. Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Dan memang kita kalau bisa melihat sejarah inilah ya Efesus 1:4-5 di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, bukan karena kita kudus. Lanjut. Nah, kita berpartisipasi menjadi mitra kudus dalam panggilan surgawi bersama Kristus ya. Jadi partisipasi kita nih aktif ya, bukan pasif. Jadi memang keselamatan kita nih harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap takut akan Tuhan. Karena kita adalah mitranya Tuhan. Kita adalah mitranya Kristus. Dan sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden menjalankan tugasnya sebagai mitra Tuhan, kita juga di dalam Adam yang kedua, Yesus Kristus, kita juga menjalankan uh, kemitraan kita dengan Tuhan ya. Dengan apa? Mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan berdasarkan versi kita ya, tapi berdasarkan versi Tuhan yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Lanjut. Ini dia ya. Demikian pula kita memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan saat kita bermitra dengan Kristus. Wah, indah sekali ya. Kita bermitra dalam Kristus loh. Dan ini membuat kita uh, uh, hendaknya bisa berhati-hati dalam berpikir, bisa pelan-pelan dalam menyatakan pendapat, dalam meneguh. Karena apa yang akan kita nanti sampaikan itu sebenarnya merefleksikan Kristus ya. Dunia tidak membaca Alkitab ya, tapi dunia membaca kita. Dunia tidak akan mengenal Kristus melalui pembacaan Alkitab, tapi dunia bisa juga mengenal Kristus melalui membaca kita. Kita adalah kitab terbuka. Lanjut. Nah, Tuhan adalah aktor utama dan dia telah bertindak menyatukan kita dengan anaknya sehingga kita dapat mengenal dan menaatinya dengan hidup sesuai. Ini dia ya. Kita dapat mengenal dan menaatinya sesuai dengan hidup sesuai rencananya. Ini poin paling penting. Pada saat kita menderita, sebenarnya orang Kristen tidak memuliakan penderitaannya. Tapi orang Kristen pada saat dia menderita, apakah dia berelasi dengan Tuhan atau tidak? Nah, sama seperti Kristus ya, ketika dia menjalani penderitaan, dia menunjukkan sebuah teladan, dia tetap berelasi dengan Bapa ya, dan dia tetap bilang bahwa kehendak Tuhan yang jadi. Lanjut. Nah, koinonia. Oke, karena kita adalah mitra Kristus, Kristus juga mengubah pikiran kita dan mendorong kita untuk mengikuti Kristus dalam ketaatan. Maksudnya adalah Roh Kudus mengubah pikiran kita dan mendorong kita untuk mengikuti Kristus dalam ketaatan. Dan kita mulai mengikirkan setiap rintangannya, sombong yang dibangkitkan melawan pengetahuan tentang Allah dan mulai membawa setiap pikiran menjadi tahu nama Kristus. Jadi, tugas kita sebagai seorang teolog ataupun guru Kristen ataupun guru yang menjalankan fungsi teolog adalah membawa setiap pikiran itu menjadi tahu nama Kristus. Maksudnya adalah apa? Membawa siswa-siswi kita melihat dunia ini dari perspektif Alkitab, dari perspektif Kristus, Sang Firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut. Apa arti berdaulat? Artinya adalah Allah yang benar menjalankan pemerintahannya yang berdaulat melalui kasih dan pemberian diri. Dan ia melakukan demi kita. Lanjut, Kak. Nah, ini salah satu poin terakhir ya, tugas kita. Tugas kita itu adalah kita mengkonfigurasi ulang makna kata-kata dalam Kristus. Artinya begini, ketika kita hendak berkata-kata, hendaklah kita memikirkan ulang apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai orang lain tersandung. Kita adalah mitra Kristus. Biarlah pada saat kita menyampaikan pendapat, pada saat kita menyampaikan firman Tuhan itu tidak didistorsi oleh manipulatif kita. Tapi biarlah kita dipimpin oleh Tuhan dan kita bisa menjadi imam. Apa artinya imam? Menjaga fungsi imam. Kita bisa menjadi mediator antara uh, orang lain dengan Tuhan. Itulah fungsi imam. Lanjut.
Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Terima kasih Pak Wanta dan teman-teman semuanya.